Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita bahas terkait dengan penemuan dari bocah yang sudah 8 bulan hilang atas nama Alvaro Kiano Nugroho berusia 6 tahun. Keterangan terbaru dari Kapolsek Pasanggerahan, AKP Selasya Alam mengatakan bahwa Alvaro sudah ditemukan di kawasan Kali Cilalai Tenjo, Bogor, Jawa Barat, namun dalam kondisi sudah berupa tulang belulang diikatkan di sebuah pohon di sana. Nah, jadi ini kita akan bahas lebih detail terkait dengan background, kronologi, serta juga apa motifnya dari si pelaku. Kita sudah mendengarkan keterangan dari kakek yang biasa dipanggil sama Alvaro adalah bapak, karena memang sejak bayi Alvaro tuh tinggal bersama kakek dan juga neneknya. Dikatakan bahwa terduga pelakunya adalah ayah tirinya sendiri. Dan ayah tiri ini kalau sudah aku cek di media, sudah dilakukan penahanan itu sejak tanggal berapa ini? 19 November 2025. Dan 2 hari kemudian itu ditemukan sudah tidak lagi bernafas di dalam tahanan. Nah, ini sepertinya memberikan indikasi terkait dengan motifnya apa. Karena dugaan Alex Iskandar itu tidak sendirian, tetapi diduga dibantu oleh kerabat lainnya. Coba kita bahas lebih detail mengarah motifnya seperti apa. Sebagai background bahwa Alvaro Kiano Nugroho ini adalah seorang anak yang memang kurang beruntung kondisi keluarganya. Ayahandanya itu berada dalam penjara, ayah kandungnya, sementara ibundanya itu bekerja sebagai tenaga kerja wanita, kalau nggak salah di Malaysia ya. Dan saat ini pun pihak kepolisian sedang memanggil ibundanya untuk pulang ke Indonesia untuk dilakukan tes DNA. Padahal ada ayahnya juga kan ya. Kenapa nggak dari ayahnya? Tapi nggak tahu lah. Ini mungkin ada cerita yang lain lagi. Ibundanya juga pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan untuk si terduga pelaku, Alex Iskandar ini, apa yang melatar belakangi kok tega melakukan hal seperti itu? Ini kita akan menuju ke motifnya teman-teman. Dugaannya ke arah sana. Jadi kalau kita amati keterangan dari Tugimin atau biasa dipanggil sama korban adalah Bapak, ini dimulai pada hari pertama kali hilangnya, itu di 6 Maret 2025 jelang buka puasa saat itu. Jadi, setelah Alvaro itu minum susu, katanya tengah siang bolong itu, katanya kan anak kecil puasanya boleh kok setengah hari dia diminta dibuatin susu sama bapak atau kakeknya ini. Kemudian kakeknya ini ketiduran dan ngedengerin suara Alvaro sekitar setengah 4 setelah asar. Ada teman-temannya yang teriak gitu, Alvaro main yuk gitu katanya. Terus neneknya bilang, Alvaronya nggak main dulu lagi tidur. Terus dijawablah sama Alvaro bilang gini, enggak kok aku nggak tidur, ya udah dia main keluar. Itu adalah momentum terakhir kakek dan neneknya melihat Alvaro di hari itu. Nah, ternyata setelah 3 hari atau 2 hari hilang tersebut, ada salah satu marbot yang cerita nih ke keluarganya bilang bahwa saya itu di tanggal 6 Maret menjelang maghrib, Alvaro itu dijemput sama seorang pria. Pria tersebut ngakunya adalah bapaknya Alvaro gitu. Kalau bapak kandungnya kan lagi di penjara, nggak mungkin dong yang ngejemput adalah dia. Kemudian di cross check, bahkan juga pihak dari keluarga Alvaro sudah menaruh kecurigaan terhadap pihak keluarga ayah tiri dari Alvaro ini. Bahkan sempat di BAP beberapa adik dari Alex tersebut ya. Bahkan Alexnya juga pun dicurigai. Tetapi Alex kan begitu pintar ya, meyakinkan keluarga bahwa dia tidak tahu apa-apa, bahkan yang membantu untuk mencari ke berbagai kota, melaporkan ke Polsek sampai ke Polda. Alex adalah orang yang garda terdepan membantu keluarga ini yang mengaku bahwa ekonominya kan terbatas, jadi tidak bisa maksimal untuk melakukan pencarian. Bahkan ada salah satu adiknya Alex yang tinggal di Bogor, yang sempat di BAP itu dihadirkan juga teman-teman di masjid tersebut untuk dilakukan pengecekan oleh marbot. Ini bukan yang jemput Alvaro saat itu, bukan. Tapi ada keterangan dari media yang mengatakan bahwa salah satu alat bukti yang dijadikan alat bukti untuk menangkap terduga pelaku Alex ini adalah alat buktinya kalau aku lihat berupa identifikasi suara dan juga keterangan saksi di hari kejadian. Nah, aku sih mencium aroma kayak ini ada beberapa kemungkinan terkait dengan motifnya sih teman-teman. Karena tidak mungkin ya anak kecil 6 tahun masa sampai sebegitunya. Tetapi ada beberapa keterangan yang aku kumpulkan dari sejumlah media liputan 6, tepatnya ini dikatakan dugaannya adalah keterangan alibi dari si pelaku sebelum akhirnya dia
berpulang. Apakah itu kesengajaan atau ada orang lain yang membegitukannya karena ada berhubungan kasus kan? Kalau aku lihat di Indonesia, kalau ada kasus yang berhubungan sama begituan, yang korbannya adalah anak-anak, biasanya kan habis kan ya, digitukan sama tahanan-tahanan yang lainnya. Tetapi dugaan alibi dari si Alex sebelum dia berpulang mengatakan begini, bahwa ada keterangan bahwa si Alex ini mengiming-imingi korban pada tanggal 6 Maret 2025 itu dengan mau dibeliin mainan katanya. Alex bilang ke Alvaro, ayo ikut bapak gitu ya, kalau mau ikut nanti bapak beliin mainan, dan akhirnya dia dibawa pulang. Tetapi dia nggak ngomong nih sama kakek dan neneknya yang sudah menjadi guardiannya lah ya, karena sejak bayi juga sudah tinggal sama mereka. Ada tetangga dari tempat tinggalnya Alex yang mengatakan bahwa pada saat itu dia melihat Alex itu pulang bareng sama Alvaro dan terdengar suara Alvaro itu menangis dan panggil terus bapak. Bapak itu adalah kakeknya karena dipanggilnya bapak sama Alvaro di situ. Nah, dugaannya dia ini kesel, karena kesel terus menyumpal Alvaro dengan handuk hingga dia nggak bernafas lagi. Kemudian dia ngaku panik. Setelah panik itu dia sekitar 7 Maret 2025 dibawalah kondisi Alvaro yang sudah nggak bernafas lagi ke rumah adiknya yang berada di Bogor. Nah, di Bogor tersebutlah dia minta bantuan ke seseorang di sana, dugaannya adalah kerabatnya, dugaannya adalah adiknya sendiri, untuk memasukkan ke dalam plastik, dibungkus, dan diikatlah di batang pohon dekat aliran kali Jembatan Cilalai, Desa Singabraja, Bogor, Jawa Barat. Dan ini adalah area di mana ditemukan Alvaro oleh penyidik beberapa waktu terakhir ini, teman-teman. Terus warga sekitar sudah sempat curiga sebenarnya, ini ada bau apa ya, kok bau bangkai begitu. Tapi katanya si terduga pelaku bilang, ini bukan bangkai yang manusia kok, ini hanyalah anjing gitu. Dibuat dibodoh-bodohin lah seperti itu. Nah, dugaan sangat kuat ya yang membuat melatar belakang ini semua adalah karena ada beberapa hal. Pertama adalah permasalahan mungkin dengan ibundanya. Ibundanya kan baru berangkat ke Malaysia itu, kata ayahnya, sekitar 3 atau 2 bulan terakhir. Tapi sebelumnya memang dia sudah bekerja di luar kota. Mungkin di Batam atau apa, please correct me if I'm wrong. Itu yang aku dengarkan dari wawancaranya. Pada saat kejadian pun memang tidak ada ibunya di Jakarta tersebut, tempat tinggalnya, karena tinggalnya kan di Pesanggerahan, Jakarta Selatan, dan ibunya sedang bekerja di luar kota. Dan ayahandanya sekali lagi itu berada di dalam penjara yang kandungnya. Terus, apakah ada permasalahan dengan sang ibundanya? Ada komunikasi yang tidak lancar, kemudian anaknya lah yang menjadi pelampiasan, bahkan dugaannya kalau yang berurusan dengan sang ibunda, bahwa ada suatu permintaan yang diminta oleh si terduga pelaku, tapi ibundanya tidak mau menuruti begitu saja, dan anaknya lah yang menjadi tameng. Tetapi kenapa 8 bulan, kalau memang ini menjadi salah satu motif kuatnya, kenapa bapaknya nggak ditangkap-tangkap? Baru ditangkapnya kan di beberapa hari terakhir, yang 2 hari sebelum ditemukan berpulang, 19 November. Jadi menurut aku untuk motif yang pertama agak kecil kemungkinannya gara-gara permasalahan dengan sang ibunda. Nah, kemungkinan besar yang kedua, kalau aku lihat dari polanya atau patternnya di mana terduga pelaku ditemukan sudah tidak lagi bernafas di tahanannya, indikasinya kan kalau para pelaku yang begituan ya dengan korban yang anak kecil kan biasanya sudah langsung diberikan salam oleh para penghuni tahanan lainnya. Apakah ini salah satu indikasi bahwa Alex itu punya apa ya, aku buat secara halus bahasanya, membegitukanlah si Alvaro, karena mungkin sebagai seorang pria dewasa gitu kan, semua orang kan punya daya kontrolnya masing-masing ya. Mungkin dia membegitukan Alvaro karena istrinya tidak ada, atau memang dia punya kecenderungan seperti itu, karena keterangan dari kakeknya kan bilang bahwa si terduga pelaku yang bernama Alex Iskandar ini sebenarnya orangnya sangat baik dan juga sangat sayang sama Alvaro. Dibuktikan setiap minggu walaupun ibundanya sedang bekerja di Malaysia, si Alex ini sering datang nemuin Alvaro, ngajak main, beliin makanan, beliin minuman. Well, ya terlalu visi menurut aku, karena apa? Ya mungkin ada ayah sambung yang begitu sayang sama anaknya tuh, aku yakin ada.
tapi dengan gejala-gejala yang seperti ini kok sepertinya ada kejanggalannya. Dugaan sangat kuat bahwa Alex ini memperlakukan Alvaro bukan sekedar kasih sayang antara seorang ayah dengan putranya, tapi lebih daripada itu. Karena memang kejadian seperti ini kayaknya masih tabu di Indonesia, jadi orang itu kayaknya denial gitu, enggak lah, enggak lah. Tetapi menurut aku ini make sense sih dengan kondisi ditemukan bahwa dia sudah nggak bernafas lagi. Katanya sih karena keinginan dirinya sendiri. Tapi kok ada banyak masyarakat yang curiga kayaknya bukan karena keinginan si Alex deh, tetapi sepertinya dibuat seperti itu oleh mungkin aja dugaannya dengan kondisi lingkungan sekitar. Lantas bagaimana dengan adik si terduga pelaku yang dikatakan di sini dugaannya rumahnya itu dijadikan tempat untuk menyimpan kondisi terakhir Alvaro pada 7 Maret 2025. Nah, ini juga sedang dilakukan pendalaman dan kalau aku tangkap di sini kan bahwa adiknya dari Alex pun sempat didatangkan ke masjid tempat terakhir kali Alvaro terlihat dan diketemukan sama marbot, katanya bukan dia yang datang di tanggal 6 tersebut. Ya jelas karena yang datang dugaannya adalah si Alex tersebut. Tapi, apakah kalian yakin bahwa adik dari Alex tersebut terlibat atau enggak? Kalaupun terlibat, peranannya apa? Apakah dia cuma karena apes aja diminta bantuan, atau dia ada bagian-bagian yang lain juga? So, ini pelajaran buat semuanya ya teman-teman, terutama buat kalian yang memiliki anak-anak gitu. Sekarang itu, predator itu justru malah orang terdekat loh, hati-hatinya, bukan orang-orang terjauh. Dan sampai saat ini masih belum ada keterangan resmi dari penyidik terkait dengan motif penyebab semuanya. Cuman kalau aku lihat dari kronologinya berarti dugaan sangat kuat waktu berpulangnya adik Alvaro Kiano Nugroho itu adalah di tanggal ya mungkin 7 Maret 2025 dini harinya atau siang harinya karena sore harinya kan masih terlihat pulang dan keterangan tetangganya bilang ada suara menangis karena nih anak-anak gitu kan ya kalau udah nggak ketemu sama orang yang biasa tinggal biasanya kan nggak betah seperti itu apalagi diambil begitu aja tanpa ada pamitan terlebih dulu sama seseorang yang seharusnya melindungi tapi malah membuatnya seperti ini. Oke, sementara itu dulu bisa aku update mengenai case dari Alvaro Kiano Nugroho. Aku juga mengucapkan turut berduka cita untuk keluarga besar. Mudah-mudahan kebenaran dan pelaku yang terlibat dalam case ini bisa terbongkar semuanya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.